Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fatona dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, di video kali ini Fatona akan berbagi sedikit tentang materi konseling kelompok. Jadi buat teman-teman yang emang lagi kepo sama materi ini, tonton video kali ini sampai selesai. Insya Allah bakal ada materi-materi yang akan teman-teman ambil dari video kali ini. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Profesor Prayetno, konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan dari seorang konselor kepada semua orang yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalahnya dalam ruang lingkup kelompok. Nah, sedangkan fungsinya itu ada 5. Yang pertama, membantu individu dalam mencapai potensi yang optimal. Yang kedua, mendorong motivasi untuk merubah perilakunya dengan potensi yang dimilikinya. Nah, yang ketiga, klien dapat menyelesaikan masalahnya dengan cepat tanpa menimbulkan masalah. Yang keempatnya, menciptakan dinamika kelompok. Yang kelimanya, mengembangkan komunikasi dan interaksi sosial dengan baik dan benar. Nah, begitu teman-teman. Jadi, konseling kelompok itu adalah usaha pemberian bantuan dalam ruang lingkup kelompok yang di situ terdapat banyak orang juga dengan fungsi-fungsi dan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap. Pertama adalah kegiatan awal. Nah, kegiatan awal ini, seorang pemimpin kelompok akan memberitahu jalannya kelompok ini, apa yang dibahas, berapa waktu, terus apa yang harus kita lakukan, tujuannya apa, fungsinya apa, kenapa harus melakukan konseling kelompok, itu ada di tahap awal. Nah, yang keduanya adalah tahap peralihan. Nah, setelah anggota kelompoknya itu pada paham, maka ketua kelompok itu atau pemimpin kelompok itu mengalihkan dari awal untuk menuju ke inti. Nah, itu ya. Terus yang ketiganya adalah kegiatan pokok, kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini barulah setiap anggota kelompok yang memiliki masalah atau pemimpin kelompok yang ingin memberikan materi itu di kegiatan inti. Nah, yang terakhir adalah kegiatan pengakhiran. Nah, kegiatan pengakhiran ini adalah kegiatan yang menyimpulkan dan kegiatan selesai gitu. Jadi kegiatan ini sudah selesai dan semua yang dilakukan dicukupkan. Itu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah teknik-teknik. Nah, yang pertama adalah teknik homework program. Nah, teknik ini adalah menciptakan situasi seperti di dalam rumah agar semua orang yang berada di kelompok itu dapat meluapkan emosinya, dapat mengungkapkan masalahnya seperti di dalam rumah. Itu kan. Jadi menciptakan situasi senyaman mungkin. Itu teknik yang pertama. Yang kedua adalah karya wisata. Nah, karya wisata itu menciptakan situasi seperti dia sedang berwisata. Jadi ada sesuatu yang ingin dia tahu, ada sesuatu yang ingin dia cari, ada sesuatu motivasi yang membuat dia itu tertarik dengan bimbingan ini. Nah, biasanya bimbingan ini itu langsung dipimpin oleh seorang konselor atau guru BK yang ingin menyampaikan sesuatu yang menarik untuk diketahui oleh anggota-anggota kelompoknya. Nah, yang ketiga adalah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini adalah sebuah teknik di mana anggota kelompok pun ikut memberikan pendapatnya mengenai masalah-masalah seperti masalah dalam belajar atau masalah yang lainnya. Jadi seluruh anggota kelompok diberikan kesempatan untuk meluapkan untuk memberikan pendapatnya terhadap kejadian atau masalah yang sedang dialami oleh anggota kelompok yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah kegiatan kelompok. Nah, yang keempat ada kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok ini sama seperti diskusi kelompok. Jadi semua orang bisa memberikan pendapatnya atau masukannya kepada anggota kelompok yang sedang mengalami masalah. Nah, yang kelimanya adalah organisasi siswa. Jadi teknik ini dapat dijadikan sebuah pendekatan dalam konseling kelompok di mana nanti seorang konselor akan memberikan sebuah materi atau memberikan motivasi kepada anggota kelompok di organisasi siswa agar organisasi siswa juga dapat mengembangkan jiwa tanggung jawab dan kepemimpinannya. Nah, ya begitu teman-teman. Jadi pendekatannya tadi kurang lebih ada 5. Nah, yang selanjutnya adalah komponen-komponen. Komponen-komponen dalam konseling kelompok itu ada 4. Yang pertama, jumlah anggota kelompok sekitar 4-12 orang. Kenapa nggak lebih dari 12 orang? Karena takut tidak kondusif. Jadi dikhususkan hanya 4-12 orang. Yang keduanya, homogenitas. Homogenitas itu adalah menciptakan tema atau maksud
apa sih yang akan kita bahas di bimbingan kelompok ini. Nah gitu. Terus yang ketiganya adalah waktunya itu sekitar 60 sampai 90 menit. Terus yang selanjutnya adalah sifatnya. Dia sifatnya terbuka atau tertutup. Maksudnya kalau terbuka, ketika konseling ini dilaksanakan, kalau terbuka berarti semua orang yang datang itu boleh. Jadi kalau misalkan ada yang telat, ada yang mau ikutan itu disilahkan. Tapi kalau tertutup itu hanya anggota yang tadi, berarti 4 sampai 12 orang gitu. Itu gimana sifatnya dan gimana pemimpin kelompok yang mengaturnya. Jadi itu ya komponen-komponen dalam konseling kelompok. Nah selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan. Kalau pendekatan-pendekatannya itu ada 3. Yang pertama humanistik, yang kedua psikoanalisa, yang ketiga adalah behaviorisme. Nah gitu teman-teman. Nah mungkin hanya itu yang bisa Patona sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari Patona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Rosya dengan NIM 1815236. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok menempatkan kesempatan untuk memecahkan permasalahan masing-masing anggota kelompok dengan bantuan konselor sebagai pemimpin kelompok. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi suatu masalah yang diderita oleh klien. Yang kedua, ada tujuan bimbingan konseling kelompok. Tujuan bimbingan konseling kelompok ada 4. Yang pertama, membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk merubah perilakunya dengan potensi yang ia miliki. Yang ketiga, klien dapat mengatasi masalahnya lebih cepat dan tidak menimbulkan gangguan emosi. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang baik dan sehat. Jadi, dapat disimpulkan, tujuan konseling kelompok adalah mendorong munculnya motivasi individu, berkembangnya perasaan, pikiran, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Selanjutnya, ada tahap konseling kelompok. Tahap konseling kelompok sebagai berikut. Yang pertama, ada kegiatan awal. Tahap ini berjalan hingga berkumpulnya para anggota kelompok dan dimulainya tahap pembentukan. Dalam tahap awal ini, dilakukan pemberian penjelasan tentang konseling kelompok, tujuan dan manfaat adanya kelompok. Yang kedua, ada kegiatan peralihan. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya dilanjutkan ke arah yang lebih jauh oleh pemimpin kelompok. Yang ketiga, ada kegiatan pokok. Tahap ketiga ini adalah tahap inti dan kegiatan kelompok. Maka dari itu, tahap ini perlu perhatian lebih dari pemimpin kelompok. Dan yang keempat, kegiatan pengakhiran. Pemimpin kelompok akan mengakhiri kegiatan konseling kelompok. Selanjutnya, ada teknik konseling kelompok. Teknik konseling kelompok biasa digunakan untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalah melalui kegiatan kelompok. Berikut bentuk khusus cara konseling kelompok, yaitu ada 5. Yang pertama, ada homeroom program. Yang kedua, ada karya wisata. Yang ketiga, ada diskusi kelompok. Yang keempat, kegiatan kelompok. Dan yang terakhir, ada organisasi siswa. Selanjutnya, ada komponen konseling kelompok. Konseling kelompok terdapat 3 komponen yang berperan. Yang pertama, ada pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah komponen yang penting dalam konseling kelompok, karena pemimpin kelompoklah yang berperan aktif dalam memimpin berlangsungnya konseling kelompok. Yang kedua, ada anggota kelompok. Keanggotaan kelompok merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan kelompok, karena tidak semua individu dapat dijadikan anggota kelompok. Dan untuk membentuk konseling kelompok, sangat diperlukan sekali anggota kelompok. Dan yang ketiga, dinamika kelompok. Dalam konseling kelompok, dinamika konseling kelompok sengaja ditumbuh kembangkan karena dinamika kelompok adalah interaksi interpersonal yang ditandai dengan semangat, kerjasama antar anggota kelompok, saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan mencapai tujuan kelompok. Dan terakhir ada pendekatan konseling kelompok.
Pendekatan konseling kelompok ada 3. Yang pertama, pendekatan behavioral. Dalam mencapai tujuan konseling, diperlukan adanya suatu perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang kedua, ada pendekatan psikoanalisa. Pendekatan psikoanalisa berfokus pada menciptakan, menganalisis, mendiskusikan, dan menafsirkan pengalaman masa lalu. Dan yang terakhir, ada pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik, tujuan utamanya ialah perkembangan pribadi atau aktualisasi diri kelompok. Dan hanya itulah yang bisa saya dapat sampaikan tentang materi konseling kelompok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dengan nomor NIM 1815200037. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi konseling kelompok, di mana materi konseling kelompok ini membahas 6 poin. Yang pertama, pengertian dari konseling kelompok. Yang kedua, tujuan dari konseling kelompok. Yang ketiga, teknik atau tahapan-tahapan konseling kelompok. Yang keempat, teknik. Yang kelima komponen, dan yang terakhir pendekatan. Baik, dari pengertian dari konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan individu dalam suatu kelompok menempatkan kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan masing-masing anggota kelompok dengan konselor yang menjadi pemimpin kelompok. Adapun tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk berkembangnya kemampuan sosialisasi seseorang, khususnya kemampuan komunikasinya. Tujuannya membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, berperan mendorong munculnya motivasi pada klien untuk merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, klien dapat mengatasi masalahnya lebih cepat dan tidak menimbulkan gangguan emosi. Yang keempat, menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang baik dan sehat. Adapun tahapan konseling, yang pertama prakonseling. Prakonseling di sini yaitu sebagai tahap awal pembentukan kelompok, di mana harus ada hal-hal anggota kelompok dan sudah diseleksi dimasukkan dalam keanggotaan yang sesuai pertimbangan. Dan yang kedua, tahapan permulaan, di mana tahapan ini ditandai dibentuknya struktur kelompok, kemudian mengeksplorasi harapan anggota, kemudian anggota mulai belajar fungsi kelompok, kemudian menegaskan tujuan kelompok. Yang ketiga, tahapan transisi. Tahapan ini dikenal sebagai tahapan peralihan. Pada tahapan ini, masing-masing anggota kelompok dirumuskan atau diketahui apa sebab-sebabnya atau permasalahannya. Dan yang keempat, tahapan kerja. Tahapan keempat ini adalah untuk menyusun rencana-rencana tindakan atau produktivitas anggota kelompok merasa berada di dalam kelompok. Kemudian yang kelima, tahapan akhir. Tahapan ini merupakan tahap penutup, di mana anggota kelompok mulai mencoba melakukan perubahan-perubahan tingkah laku dalam kelompok. Pada tahap akhir ini, setiap anggota kelompok memberikan umpan balik terhadap yang dilakukan anggota yang lain agar atau untuk memperbaiki dan dilanjutkan dan juga diterapkan dalam kehidupan anggota kelompok. Dan yang terakhir, pasca konseling, di mana proses ini yaitu proses konseling akhir, dan sebaiknya konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok ini. Selanjutnya, teknik konseling kelompok. Yang pertama, homeroom program, di mana homeroom program yaitu suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pemimpin kelompok mengenal peserta kelompok lebih baik sehingga dapat membantunya dengan secara efisien. Kemudian karya wisata. Di samping berfungsinya sebagai kegiatan rekreasi atau sebagai metode mengajar, karya wisata
dapat berfungsi sebagai salah satu cara dalam konseling kelompok. Kemudian diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah bersama-sama. Contoh masalahnya seperti perencanaan suatu kegiatan, yang kedua masalah-masalah belajar, dan yang terakhir masalah penggunaan waktu senggang dan sebagainya. Kemudian kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok merupakan cara yang baik dalam konseling karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Terakhir, organisasi siswa. Organisasi siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah adalah salah satu cara dalam bimbingan kelompok. Komponen konseling kelompok. Komponen konseling kelompok yang pertama, jumlah anggota kelompok. Konseling kelompok umumnya beranggota berkisaran 4 sampai 12 orang. Jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang itu tidak efektif karena dinamika jadi kurang hidup. Selanjutnya, homogenitas kelompok dari komponen kelompok, yaitu dalam konseling kelompok tidak ada ketentuan yang pasti soal homogenitas keanggotaan suatu konseling kelompok karena penentuan homogenitas keanggotaan ini sesuai dengan keperluan dan kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok. Kemudian sifat kelompok. Sifat kelompok dapat terbuka dan tertutup. Terbuka jika pada suatu saat dapat menerima anggota baru dan dikatakan tertutup jika anggotanya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ini, lama waktu pelaksanaan konseling kelompok sangat tergantung kepada kompleksitas atau sesuai permasalahan yang dihadapi kelompok. Dengan jangka pendek membutuhkan waktu durasi 60-90 menit. Terakhir pembahasan yaitu pendekatan konseling kelompok. Yang pertama, pendekatan behavioral. Dalam mencapai tujuan konseling diperlukan adanya suatu perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku, dan ini terjadi pada pendekatan behavioral. Yang kedua, pendekatan psikoanalisa. Berfokus pada menciptakan, menganalisa, mendiskusikan, dan menafsirkan pengalaman masa lalu. Ada pada pendekatan psikoanalisa. Yang ketiga, pendekatan humanistik. Tujuan utamanya ialah perkembangan pribadi atau aktualisasi diri anggota. Ada di pendekatan humanistik. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Sulastri, NIM saya 181520038. Saya dari kelas BKI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu bantuan pada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang kedua yaitu tujuan dari konseling kelompok. Yang pertama, membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif. Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang baik dan sehat. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan konseling kelompok. Yang pertama yaitu pra-konseling. Tahap ini sebagai tahap awal pembentukan kelompok. Setelah itu, konselor menanamkan agar kelompok dapat mewujudkan tujuan bersama. Yang kedua yaitu tahapan permulaan. Pada tahap ini dibentuk struktur kelompok, mulai dari kenalan, sekaligus konselor menegaskan tentang tujuan dari kelompok. Yang ketiga yaitu tahap transisi. Tahap ini merupakan tahap peralihan, di mana anggota kelompok diharapkan dapat merumuskan dan mengetahui sebab dari masalahnya. Yang keempat, tahap kerja. Pada tahap ini, anggota kelompok menceritakan atau membuka diri, saling mendengarkan permasalahan yang dihadapi,
serta menyusun rencana-rencana untuk pemecahan masalah. Yang kelima yaitu tahap akhir. Tahap ini merupakan tahap penutupan. Anggota kelompok melakukan perubahan tingkah laku dan memberi umpan balik terhadap anggota lain. Yang keenam yaitu yang terakhir, pasca konseling. Setelah proses konseling berakhir, konselor mengadakan evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari proses konseling kelompok. Yang selanjutnya yaitu teknik konseling kelompok. Yang pertama ada homeroom program, yaitu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pemimpin kelompok mengenal peserta kelompok lebih baik sehingga dapat membantunya secara efisien. Homeroom diciptakan dengan suasana yang bebas seperti di rumah. Yang kedua yaitu karya wisata. Ini berfungsi sebagai kegiatan rekreasi atau metode mengajar. Di sini, klien meninjau objek-objek menarik dan mendapat informasi, dan juga klien dapat mengembangkan bakat dan cita-cita. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok, yaitu suatu cara yang memberikan kesempatan kepada klien untuk memecahkan masalah bersama-sama. Yang keempat yaitu kegiatan kelompok, yaitu cara yang baik dalam konseling karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, organisasi siswa. Dalam organisasi, banyak masalah yang sifatnya individual maupun kelompok dapat diselesaikan dan bisa untuk belajar mengenai berbagai aspek kehidupan sosial yang dapat memupuk rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya ada komponen dari konseling kelompok. Dalam konseling kelompok ada beberapa komponen yang harus ada. Yang pertama yaitu pemimpin kelompok, yaitu seorang konselor. Dia yang berwenang menyelenggarakan praktek konseling secara profesional. Yang kedua yaitu anggota kelompok, yaitu para anggota yang dapat beraktivitas mandiri dalam membentuk, mendengarkan, memahami, dan merespon. Yang ketiga yaitu jumlah kelompok. Jumlah anggota kelompok sangat menentukan efektivitas konseling kelompok. Yang keempat yaitu homogenitas kelompok. Dalam layanan konseling, kelompok memerlukan anggota kelompok yang bervariasi. Yang kelima yaitu sifat kelompok. Ada dua, terbuka dan tertutup. Terbuka di sini yaitu terbuka saat menerima anggota baru, dan tertutup yaitu tertutup saat keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Dan yang terakhir adalah waktu pelaksanaan. Lama waktu pelaksanaan konseling kelompok ini bergantung pada kesepakatan bersama antara konselor dengan anggota kelompok. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dalam konseling kelompok. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu pendekatan behavioral. Dalam mencapai tujuan konseling, diperlukan adanya suatu perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku. Untuk itu, konseling kelompok bisa menggunakan pendekatan behavioral ini. Yang kedua yaitu pendekatan psikoanalisa. Pendekatan ini berfokus pada menciptakan, menganalisis, mendiskusikan, dan menafsirkan pengalaman masa lalu. Yang ketiga yaitu pendekatan humanistik. Tujuan utama pendekatan ini adalah perkembangan pribadi atau aktualisasi diri anggota kelompok. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.